Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi aku tekanin di sini, ini kan bulan baik, ini bulan Ramadan, bulan suci. Saya tidak mau mengotori bulan Ramadan saya dengan sia-sia, dengan banyaknya kemudorotan, dengan banyaknya hal-hal yang tidak bermanfaat. Karena adanya proses hukum ini menurut saya ini adalah hal yang mudorot, yang banyak tidak manfaatnya. Karena kemarin-kemarin sudah menjadi ladang gibah netizen, membuat netizen punya kesibukan-kesibukan tidak baik. Jadi maka buat saya pribadi, untuk para netizen jangan mengurusi masalah saya, karena permasalahan ini sudah ada pihak kepolisian yang sudah mengurusinya, yang sudah mengaturnya sedemikian rupa seperti adanya mediasi hari ini. Yang saya tekankan hanya satu, agar tidak terjadi fitnah. Di sini saya tidak mau ngebahas hal yang mudorot. Intinya adalah di sini saya hadir bukan saya meminta damai seperti apa yang fitnahan atau giring opini oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Jadi adanya saya hari ini mediasi itu karena perkat Polri yang harus kita hormati dan harus kita jalanin agar proses hukum ini berjalan. Dan pastinya di bulan yang baik ini, di bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini, dengan adanya saya menerima etikat baik untuk mediasi, pastinya dikarenakan kami pun memang tidak ada unsur apa-apa. Poinnya adalah saya hanya ingin meluruskan apa yang difitnahkan. Tujuan laporan kami tidak seperti apa yang difitnahkan, kalau ingin uang damai, kalau kami ini mencari-cari uang tanda kutip haram gitu ya, tidak sama sekali. Tadi juga di mediasi dijelaskan dengan sangat lantang oleh om saya, kakak kandung saya, selaku lawyer saya, bahwa jelas mediasi ini kami hormati dengan sangat baik, kami tanggapi dengan positif, dan juga kami menawarkan etikat baik untuk damai. Menawarkan ya, karena mediasi ini kan tujuannya untuk damai. Saya juga berpikir menang saya nggak dapat apa-apa, tapi minimal saya sebagai manusia menegakkan kebenaran. Ketika ada orang yang memfitnah, kita harus wajib, jangan sampai nanti, pemikiran saya adalah jangan sampai ada korban-korban yang lain, karena rasanya nggak enak sekali. Itu yang pertama. Yang kedua, penawaran kami tersebut tidak ada hal-hal yang berbau materi seperti apa yang dikeluarkan, seperti apa yang difitnahkan, dan juga isinya simple sih, hanya permintaan maaf. Yang memberatkan kami juga ya, dari pihak keluarga juga, kakak saya juga adalah ketika meminta untuk sama-sama di media dibawain dengan kalian semua. Jadi saya bingung gitu. Di kasus ini kan pelapor, saya yang melapor sebagai pelapor dan dia sebagai terlapor. Harusnya kan kita memediasi jalan titik tengah gitu, bukan malah dia yang mengatur. Jadi permintaan terlapor adalah yuk kita dibawa aja sama-sama. Loh, saya jadinya bingung. Enggak lah, kalau kecewa dari awal udah kecewa ya. Sekali lagi untuk netizen saya minta dengan sangat, ini bulan suci Ramadan, jangan mengurangi pahala kalian. Cukup tahu kebenaran aja, dan saya juga insya Allah berkata sebenar-benarnya ya, dimana memang dari awal saya sudah melakukan upaya kekeluargaan. Etikat baik saya berikan dari awal. Dia mau fitnah saya DM pribadi, saya kasih nomor pribadi saya. Dari awal dia tidak berhenti, saya ajak untuk tabayun, bertemu, malah tabayun saya dijadikan olok-olokan, menyerang personal juga, dan juga membuat meme dan merepost meme-meme yang tidak etis. Lalu di somasi pertama meminta maaf tetapi menggunakan pembukaan dan penutupan yang tadi sudah disampaikan. Somasi lagi yang kedua masih begitu, makanya adanya kita melaporkan kepada pihak kepolisian karena kami sepertinya tidak mampu untuk membuat stop pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan oleh terlapor. Nama dirimu itu nggak bisa dia terima. Iya, jadi gini, kalau dibilang redaksional, kenapa kita pakai redaksional? Karena pada saat disomasi kami tidak memberi redaksional, permintaan maafnya justru malah menyebarkan nama baik saya lagi, memfitnah lagi, menggiring opini lagi. Jadi kami berpikir jangan-jangan beliau nggak ngerti nih gimana minta maaf dengan cara yang baik, gimana cara minta maaf dengan etika yang baik. Sepertinya juga mungkin tidak ada yang bisa memberi masukan, makanya dengan ada redaksi tersebut kami menyarankan begini loh caranya minta maaf yang baik dan benar. Dan juga apa isi redaksi tersebut?
adanya sesuai fakta Mbak. Ada video, ada semua fakta-fakta dan bukti-bukti bahwa apa yang kami tulis di redaksi tersebut tidak mengada-ngada begitu. Jadi kalau memang dia nggak memenuhi juga nggak apa-apa, itu kan punya hak pribadi ya, kita harus menghormatin hak pribadi dia juga. Maka dari itu adanya tidak titik temu gitu. Karena yang saya bingung di sini, saya sebagai pelapor malah juga disuruh minta maaf gitu. Jadi kita sempat bingung ya, om saya bingung, kakak saya juga tadi sama-sama bingung, kita sama-sama ketawa karena gini loh, ini kan mediasi kita yang melaporkan sana gitu, tapi kok malah yang di sana yang juga nuntut balik ke kita karena untuk kita minta maaf juga dengan hal yang sama. Tadi om saya sempat tanyakan juga langsung ya, emang apa yang dilakukan oleh Kartika sehingga dokter menyuruh Kartika meminta maaf. Lalu dia bilang apa om? Lupa katanya. Jadi kita bingung. Tahu yang mana? Iya. Di sana kuasa hukumnya nggak banyak ngomong gitu. Jadi saya semuanya sebenarnya sekalian saya bahas juga kronologi langsung dari pribadinya dia dan juga ke lawyernya juga. Justru lebih banyak diam ya, lawyernya lebih banyak diam, dokter Richatinya lebih tidak mau membahas apa yang saya fokuskan terhadap laporan ini, malah bilangnya ayo dewasa. Justru dengan adanya saya hadir mediasi hari ini adalah salah satu tindakan kedewasaan saya. Itu aja sih pada intinya. Di bulan suci Ramadan ini biarkan saja permasalahan kami berdua tetap dilanjutkan oleh para kuasa hukum, om saya dan kakak saya selaku kuasa hukum saya dan juga kuasa hukum pihak sana. Yang lain, netizen-netizen yang budiman jangan sampai terprovokasi, jangan sampai mengurangi pahala ibadah kita, jangan sampai urusan yang tidak mendapatkan keuntungan apa-apa buat kalian semua malah mengurangi fokus ibadah di bulan Ramadan. Itu aja. Cukup lumayan lah ya, tadi sempat sedikit ada debat dan akhirnya saya juga nggak mau debat sih, datang sini bukan untuk debat ya, datang ke sini untuk mediasi. Tapi ternyata hasil akhirnya tadi kita tidak ketemu kesepakatan. Artinya dok? Artinya ya silakan proses masing-masing. Jadi Saya berlanjut ya? yang jelas tadi kan ada proses mediasi, saya juga sudah berusaha. Ya datang ke sini kan dengan itikat baik ya, kita datang sini mau itikat baik ya, kalau misalnya mau damai oke. Ya kalau nggak mau ya saya nggak tahu kan, dia yang melaporkan saya di sini. Tapi kan tadi cukup ada perdebatan, terus permintaan dari Kartika putrinya ya sangat berat sekali, dan juga saya juga menyatakan permintaan saya juga tidak terima juga, dan akhirnya kita tidak menemui kesepakatan di tengah gitu. Ada permintaan apa sih dok? Yang tidak disepakati itu hal apa aja dok? Ada 3 permintaan Kartika Apa, Dok? Putri. Yang pertama, saya minta maaf, dan ini saya sanggupi. Ya, jadi ya, apalagi di bulan yang penuh suci ini ya, dia bilang saya minta maaf, ya saya bersedia. Saya juga sudah minta maaf berapa kali ya, 4 kali ya. Minta maaf sekali lagi juga nggak jadi masalah sih bagi saya, nggak rugi juga saya. Tapi kalau minta maaf dengan redaksional bahwa saya bersalah, saya mencari popularitas dari dia, saya mengakui itu semuanya, ya saya tidak bersedia karena saya tidak melakukan hal itu. Tapi kalau disuruh minta maaf lagi dengan dia, dengan keluarganya, saya bersedia. Ya, tapi saya minta juga beliau juga melakukan hal yang sama. Beliau juga minta maaf pada saya dan pihak keluarga saya. Tapi di poin nomor 1 saja kita sudah tidak ketemu, sehingga akhirnya ya mediasi kita bisa bilang ya, nggak ketemu di titik tengah. Nah, permintaan keduanya adalah mencabut semua konten. Yang ketiganya adalah sama-sama mencabut laporan. Jadi beliau mencabut laporan, saya pun juga mencabut laporan saya di sana. Tapi yang nomor 1 sudah tidak ketemu. Jadi mau kayak gimana? 2 dan 3-nya masih bisa ketemu ya? Saya untuk cabut laporan, sama-sama cabut laporan, saya bersedia sih. Karena dari awal tujuan saya itu kan bukan untuk ngelaporin dia. Karena saya ngelaporin beliau itu kan tanggal 2 Februari ketika beliau sudah melaporkan saya dan saya sudah dipanggil datang. Kalau enggak, saya nggak mau laporin dia. Jadi kalau misalnya ketemu damai ya oke, nggak jadi masalah. Tapi kan ya kalau nggak ketemu ya ngapain saya harus cabut? Saya juga harus bela diri saya juga. Ya. Kalau cabut konten, turunkan konten, sebenarnya menurut saya tidak pas. Kenapa? Karena ini sudah menjadi pihak publik. Ya. Beliau juga sudah berbicara di tempat orang lain, di tempat Denny Sumargo, tempat Deddy Corbuzier. Ya, kalau mau cabut ya kita cabut semua. Sama TV pun kita cabut kayak gitu kan. Dari beliau juga kan itu kan tidak mungkin menurut saya. Jadi lebih baik kita melihat ke depan nih.
mau damai atau enggak. Kalau mau damai, simple aja bagi saya sih, cukup kita ngomong, ya saya ngomong, ya saya minta maaf, sudah selesai ya, kita sudah damai, udah cukup deh kayak gitu punya, dan kita nggak usah lanjutin lagi ke depan. Artinya tidak perlu Nggak perlu salah ada baru ya? redaksional yang saya mengakui bahwa saya benar-benar mendiskreditkan, menggiring opini, dan saya mencari popularitas dari Kartika. Oh, itu kan tidak saya lakukan. Untuk apa saya minta maaf seperti itu? Saya pun juga minta Kartika Putri minta maaf dengan saya, dan keluarga saya pun juga nggak berlebihan. Saya juga nggak minta. Saya minta maaf pada keluarga Dr. Richard yang sudah berusaha memfitnah kayak gitu punya kan. Saya juga nggak minta seperti itu. Ya, cukup minta maaf seperti umum aja sih. Supaya permasalahan ini selesai, kan nggak enak juga dilihatin orang rame-rame seperti ini ya. Cukup, tapi ya beliau tidak berkenan ya saya mau. Berarti ada kekecewaan ya dok? Kecewa dok? Dari awal saya sudah siap sih dari mediasi sini ya, bisa damai, syukur. Nggak bisa damai ya saya bisa apa. Berarti siap tempur ya dok? Mau tidak mau saya harus bela diri saya. Mau tidak mau saya harus bela diri saya. Ya beliau juga sudah dipanggil sampai yang saya nggak tahu sudah yang ketiga kali ya panggilan terakhir untuk di Palembang, tapi tidak datang juga. Sampai detik ini tidak datang? Tidak datang. Dokter pribadi mengajukan persyaratan juga nggak? Persyaratan saya simpel banget sih. Apa yang tadi saya bilang, minta maaf, sama-sama minta maaf, oke. Tapi beliau juga minta maaf dan apa ya, fair lah ya kita ngomongnya. Yang kedua, kalau mau cabut konten saya bersedia, tapi beliau juga cabut konten. Oke, langkah selanjutnya dok? Yang ketiga, kalau mau cabut, oke, kita sama-sama cabut. Jadi ya kita kan ketemu di tengah-tengah. Saya nggak memaksakan. Kalau saya bilang minta maaf dengan redaksional seperti ini, saya mengakui saya menjelek-jelekan dokter ya, itu kan suatu hal yang sulit banget untuk jalan ketemu ya. Saya nggak mengajukan. Berarti kasus hukum berlanjut ya dok? Siap, saya siap. Berarti selanjutnya langkahnya gimana? Saya jalani aja sih, kalau ada panggilan ya saya datang. Ya mudah-mudahan beliau juga memenuhi panggilan ya, katanya warga Indonesia yang baik ya. Dipanggil berapa kali kok juga nggak datang. Tuh. Oke, jadi laporan di Palembang dok? Ancaman hukumnya sendiri gimana dok? Wah, saya nggak tahu kalau itu. Terlalu jauh sih saya mikirnya, karena saya nggak rasa saya nggak buat salah. Yang kesan saya dari awal sepertinya keluh kesah sih masih. Jadi debat, saya datang sini bukan untuk debat sih, datang ke sini untuk mediasi ya. Ada syarat-syarat apa ya? Kalau bisa ketemu titik tengah sama-sama titik tengah sama-sama seperti itu. Berarti untuk poin ketiga ini berarti nunggu Kartika Putri cabut laporan dulu baru dokter cabut. Oh tentu dong, saya juga harus bela diri saya. Oke, untuk laporannya di Palembang dok? Jadi akan lapor? Wah, itu nggak bisa ya dipus ya, tapi saya yakin sih polisi akan bekerja sesuai dengan bidangnya masing-masing lah. Sudah dipanggil beberapa kali kok. Bolak-balik Jakarta Palembang. Iya, jadi Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.